7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. Hari yang luar biasa, amin. Amin. Seberapa banyak pagi hari ini diberkati Tuhan Yesus. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Dia saja. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Dia pagi hari ini. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Selama seminggu ini Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita semuanya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan, Kau masih sediakan buat setiap kami pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang selamatkan setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan kepada Engkau. Ya Yesus. Engkau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Engkau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan Yesus, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Ya Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Tuhan, yes, amin. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan memberkatiku. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya
kita tetap dalam hadirat Tuhan. Yes Tuhan. Pujian dan syukur hanya bagimu. Ini Tuhan, ini Tuhan pengakuan kami Tuhan. Dengan Hanya sebab Engkau Tuhan yang layak Tuhan. aku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan lagi hatimu betul-betul mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Pujian dan syukur Ya Yesus. hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Yesus. Kami sembah Kau Yesus. Ku sembah Yes, Tuhan. Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, ini Tuhan pengakuan kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dari hidup kami Tuhan, kami mau selalu memandang Engkau Tuhan. Engkau penyelamat kami, Engkau penolong kami Tuhan, Engkau penyembuh bagi kami Tuhan. Sikiralah ya Ramase. Haleluya. Sikirete kiralah ya Ramase. Kirabala rase kirala takaya Ramaya setererererere. Kiralah ya Ramase. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kiralah ya Ramase kerererererere. Kami sembah Kau Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Dahsyat perbuatan-Mu Tuhan, ajaib bagi kami Yesus. Sikirala ratahara sendete kerala bayase, kerala ya rara sokororo sekererererere, kirala ya ramase. Kirapatas shekerala rasehete kirerererere. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini ada sukacita Tuhan atas setiap kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ini Tuhan yang bisa kami berikan Tuhan. Kami hanya bisa bilang terima kasih Yesus. Buat setiap kebaikan-Mu atas setiap hidup kami. Buat cinta-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami membuat mendukakan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih setia-Mu Tuhan luar biasa buat setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami lebih lagi Tuhan. Biar ini semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang berada di tengah-tengah kami Tuhan. Berada di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Untuk kami boleh memuji, menyembah. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar ada roh Tuhan atas tempat ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Siapa yang siap memuji Tuhan lebih lagi? Belum semua. Oke, langit dan bumi saja memuji Tuhan, apalagi kita ya, anak-anak kesayangan Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan. Bumi, oh pujilah Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia ciptakan segalanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, oh pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan segalanya. Yes. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yes. Haleluya Jesus. Ya Kau Tuhan yang bertahta atas setiap kami semuanya Tuhan. Ya segala pujian, segala hormat ini bagi Engkau Tuhan. Sebab Dia ciptakan segalanya. Yes Tuhan. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, yes Tuhan, Sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. ku puji, Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. sekali lagi tekan. Ku puji, ku sembah, Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yes Tuhan. Dan semuanya terjadi Tuhan. Kami imani dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Allah yang mengatasi langit dan bumi. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Amin. Yes. Amin. Haleluya Jesus. Yes Tuhan. Biar Kau disukakan lebih lagi Tuhan. Haleluya. Puji akan nama Tuhan. Coba saya mau lihat di sini. Wah, semuanya berdiri dengan baik ya. Coba mau tes dulu ya. Coba mau tes dulu. Ya, kita mau melompat. Ya.
Saya dari hitungan ketiga, nanti kita lompat bersama-sama ya. Coba 1, 2, 3 lompat. Oke, coba lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. 1, 2, 3 lompat. Belum lompat semuanya, bersama-sama. 1, 2, 3 lompat. Oke, pemanasan dulu, berarti bisa ya. Bisa lompat bersama-sama. Kita mau lompat buat Tuhan, amin. 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 Kita mau lompat lebih tinggi buat Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya. Na 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 yeah. Na 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 oh. Na 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 na. Siap bersama-sama katakan. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja Di atas mana? atas gunung dan di dalam Siap-siap semuanya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau Oke. kakiku melompat bagimu. Asik. Sebab rahmat-Mu bersetiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Yes. Kau beri. Siap-siap. Kakiku Lompat. melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap hari. Yes. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab apa? Dia baik. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia. Lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Yes. Haleluya. Sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Luar biasa Kau Tuhan. Yes Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengerti lebih lagi isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat setiap hidup kita. Mungkin banyak perkara dalam hidup kita, tapi percaya banyak hal juga yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Amin. Amin Jesus. Terima kasih Tuhan.
yang kau perbuat di dalam hidupku. Ya Yesus Tuhan, Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan pengakuan kami Tuhan. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu ya Yesus terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur ku Tuhan. bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam
our God. Jesus, how great, how great is our God. Jesus, Sing with Yes. me, how great is our God. And now we see how great is our God. katakan lagi dengan hatimu. How great Is our God. Jesus, Sing with me, how great Jesus, is our God. yes Tuhan. And now we see how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. Yes Tuhan, and now we sing. Now we see how great is our God. And now we sing how great. And now we see how great is our Haleluya. God. Sorak-sorai bagi Kau saja Tuhan. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Engkau Tuhan layak diagungkan. Jesus, oh Jesus, kita sekirata kaya ralamase, hipataka sekiri tikiara lamayase, urapata simira lamata hosikirerere, kurabala sikiro poto kira layara mase, kirala barata kaya ramayase kirerere, kirapata kaya ralamase kirete heralamase, koralaya ramasanda yara lata kaya ramase, kirababa baba sikira layara rara. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, Jesus, sikira layara mata ya sekererere. Haleluya Tuhan. Ya Yesus, Kau yang besar, Kau yang berkuasa. Sikira layara kaya ramase kererere. Sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh amat sangat besar Kau Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah ibadah ini Engkau yang mengundang kami dalam ibadah ini Bapa. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk urapan-Mu pagi hari ini. Bagi semua kami yang hari ini datang mengharapkan kesembuhan daripada-Mu Tuhan, mengharapkan pemulihan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah hari ini mujizat kesembuhan hadir pada hari ini Tuhan. Yang sakit taruh tangan kanan-Mu di tempat yang sakit. Bagi saudara, bagi keluarga yang ada di rumah yang sakit, Anda bisa taruh tangan kananmu di dada. Doakan mereka yang sakit. Katakan, kami sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan dengan iman, kami sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang membutuhkan mujizat Tuhan pada pagi hari ini, angkat tanganmu. Biarlah Tuhan memberkatimu pagi hari ini. Tangannya terulur buat Anda dan saya yang membutuhkan mujizat pagi hari ini. Hatinya disenangkan pagi hari ini. Bapa, ini kami Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Terima kasih atas mujizat-Mu ya Tuhan. Kau berikan kelepasan dan kelegaan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, pagi hari ini Tuhan ajari kami untuk belajar. Untuk belajar mengucap syukur apapun yang terjadi Tuhan. Bapa, tuntun hamba-Mu Tuhan.
untuk bisa bicara sharing sesuai dengan isi hatimu saja, dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Ajari semua jemaatmu Tuhan yang ibadah online maupun ibadah onsite, punya hati yang terus mampu mengucap syukur ya Tuhan. Bila roh wahyu hikmat dan pengertian melingkupi kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami percaya dengan iman hari ini adalah hari kebahagiaan buat kami semua. Hari ini adalah hari kesembuhan buat kami semua. Hari ini adalah hari mujizat. Hari ini adalah hari ucapan syukur. Dan hari ini Engkau selalu ingin mengingatkan bahwa kami semua masih punya Tuhan. Dan kita semua yang mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, sampai kapanpun tidak akan pernah dikecewakannya. Roh Kudus berikanlah kami roh hikmat dan pengertian. Ajari kami mengerti akan jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kita semua yang disembuhkan Tuhan, dicintai, dipeluknya, diberkati, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Shalom. Ngomong kiri kanannya, Tuhan beri mujizat pagi hari ini juga. Amin. Saudara, izinkan saya sharing sesuatu yang sangat penting. Kita lanjutkan dari kitab Yunus. Ada banyak hal yang selama ini kita belajar kitab Yunus yang ada 4 pasal. Kita belajar hanya lewat. Tapi Tuhan berikan banyak hal untuk kita bisa sama-sama belajar. Dan kita sama-sama mengerti bagaimana ingin hati kita itu bisa seturut dengan kehendak Bapa. Pagi hari ini kita akan sharing, kita akan sama-sama belajar dengan tema dengan ucapan syukur. Mari kita lihat di Yunus pasal 2 ayat 7 sampai 10, Saudara. Yunus pasal 2 ayat 7 sampai 10 dikatakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, apa Saudara baca yang keras? Teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Yang ke-8, baca yang keras. Anda perhatikan baik-baik. Orang yang hidupnya itu masih punya banyak pengharapan dengan yang lain, masih melakukan sesuatu yang fokusnya di luar Tuhan, itu namanya Anda melakukan berhala kesia-siaan, Saudara. Orang yang selalu fokusnya bisa gampang minggir dari Tuhan, itu orang yang melakukan kesia-siaan. Justru orang yang tidak pernah fokus sama Tuhan, yang kadang mood, kadang enggak, kadang mood, kadang enggak, kadang kalau mood ya ke gereja, kalau enggak ya enggak ke gereja, yang kayak gitu, ayat 8 dikatakan, justru mereka lah yang meninggalkan dia. Orang kayak gitu akan meninggalkan Tuhan. Tanpa Anda suruh, Anda mau rayu, Anda mau telepon, mereka yang hatinya kadang ya, kadang enggak, kadang ya sama Tuhan, kadang enggak. Yang kayak gitu, ayat ini saya belajar, yang kayak gitu yang meninggalkan dia. Saudara. Yunus memberikan peringatan kepada Anda dan saya dan menyuruh kita untuk tetap berpaut pada Allah. Yang mau katakan saya mau. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan namanya berhala itu kan sesuatu yang disembah, yang diagungkan lebih daripada menyembah Tuhan. Kan banyak toh Saudara, entah itu pekerjaan kita, entah itu masalah keluarga kita, entah itu masalah apapun, bisa benda, bisa mobil Anda, bisa rumah Anda, bisa bisnis Anda, apapun yang fokusnya bisa geser. Entah itu binatang piaraan Anda, apapun yang bisa geser, itu mereka akan meninggalkan Dia yang mengasihi dengan setia. Itulah kenapa ayat 8 saja ini ada 2 hal yang saya coba renungkan. Orang-orang yang menyembah Allah-Allah lain seperti yang dilakukan pada zaman Yunus, pada awak kapal yang satu kapal sama Yunus, awak kapal yang kafir, yang berseru kepada mereka serta mengharapkan pertolongan dan penghiburan dari mereka, meninggalkan Tuhan, Saudara. Yang mengasihi Tuhan yang sangat mengasihi mereka dengan setia. Mereka mengandalkan terangnya mereka sendiri. Mereka cari pembenaran. Lah, aku enggak sama Tuhan karena
Aku nggak bisa terus sama Tuhan karena permasalahan menghimpit hidup saya. Aku nggak bisa mengharapkan kesembuhan sama Tuhan karena nyatanya awakku loro kabeh sampai saiki. Aku harus berdoa tetap awakku loro. Ya lebih baik aku ya nyari alternatif yang lain. Itu yang membuat mereka mengandalkan terangnya mereka sendiri. Secara daging manusia tuh minta yang enak sendiri sudah. Nggak mau sama Tuhan, dia nyari yang enak. Yang koyok gini kesuwen, ra enak. Minta yang lain. Kalau Tuhan nggak ngasih aku mujizat, aku akan minta bantuan sama orang lain. Tak gawe drama. Hidup kok penuh drama sama Tuhan. Mereka mengandalkan terang mereka sendiri. Kalau Tuhan tidak bisa turun tangan, saya bisa katanya. Saya ingin mencari kebahagiaan saya sendiri. Kebahagiaan mereka tersendiri. Hasilnya ya tersesat dari jalan kebaikan. Itulah kenapa perhatikanlah Allah adalah berhala kesia-siaan. Dan mereka memberi berhala-berhala itu penghormatan yang seharusnya ditujukan kepada Allah saja. Orang yang mau membantu dia hormati. Kesuwen ngenteni Allah, ora ketemu, ora ndelok, ndak lihat Allahnya. Kesuwen ikut Yesus. Pokoknya mana yang bantu aku, siap. Manusia, Saudara. Dan ayat 9 baca yang keras, 23, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Iki kena masalah, tapi dia menggunakan satu jurus yang luar biasa. Apa Saudara? Dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Wong wis ora duwe apa-apa, kesakitan, kalau Anda sakit, kalau Anda tuh pergumulannya di bidang pekerjaan, di bidang keuangan, wis ora duwe apa-apa, sudah betul-betul aku iki butuh di titik nadir, ibarat butuh transfusi darah, Saudara. Tapi ayat ini ngajari Anda dan saya dengan ucapan syukur. Ku persembahkan korban kepadamu ya Tuhan. Apa yang ku nasarkan, apa Saudara? Akan ku bayar. Ayat 10 ngomong apa? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Ini lo perhatikan. Tuhan tuh nunggu kita. Kalau Anda sampai ngomong, terima kasih Tuhan, enggak apa-apa. Aku enggak tahu, aku nih kena apa, tiba-tiba aku dipepetkan posisi kayak gini, salahku ki apa ya ora roh. Di luar banyak drama-drama yang dibuat sehingga seakan-akan aku ki salah, padahal aku ki bingung salahku ki apa, ya kan? Lihat Pak gembalanya GP Lamtera tuh. Itu pasti diabetes tuh, tambah lama tambah kurus kok. Mungkin stroke ringan. Padahal aku ki lho, dewe itu. Berat 11 kilo bisa turun tuh kan puji Tuhan. Bu, samcan 11 kilo harga berapa Bu? Kemana guyu aku takut kok, aku enggak tahu Saudara. 11 kilo samcan harganya berapa? Berapa? 1.540.000. Edian. Saya tuh kaget Saudara. YouTube-nya GP Lamper Tengah Raya Selamat Pagi Sahabat yang tanggal 12 tuh viewernya sudah 1,9K. Mungkin mereka gini, loh kok gering tuh, jojo penyakitan gini. Langsung viewernya banyak. Saudara saya beritahu, Anda tuh enggak ngapa-ngapain. Anda bisa kok didrama sama orang. Betul gak Saudara? Enggak cuman sekarang tahun 2025, sejak tahun 70 80-an sudah ada lagunya. Apa Saudara? Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Oh, saya metu vibrasi nih. Sejak samcan hilang vibrasiku metu, aku ya bingung. Aku enggak latihan nyanyi, enggak les Saudara. Tapi samcanku hilang vibrasi keluar. Makanya aku sekarang Selamat Pagi Sahabat dikit-dikit nyanyi. Bangga aku kok.
Lain kali samcanku tak ilangi sampai 75 kilo. Ini masih kurang, ya kurang berapa ya sayang ya? 45. Waduh. Kalau Anda itu sudah mentok, saudara. Aku main dodot-dodot apa meneh. Aku ki ya wis berserah sama Tuhan tapi cek suwene ngono kan. Saudara, ayat 9 itu ngajari sesuatu sama kita sih. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Berkorban lagi padahal wis mentok, titik nadir, berkorban lagi. Apa yang ku nasarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada manusia lain. Aku hanya dari Tuhan. Ayat 10 baca yang keras. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Apa sih susahnya? Ikan itu dikanggu, saudara. Ngomong kiri kanannya, ikan aja dipakai. Ngomong yang keras, ikan aja dipakai. Apalagi kamu sayang. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Orang yang berpikir untuk pergi kemanapun demi menghindari Allah, tidak bisa, saudara, tidak bisa. Seperti yang dilakukan Yunus, yang menyangka dapat memperbaiki keadaannya dengan cara meninggalkan pelayanannya. Tidak bisa, saudara. Mengapa Anda dan saya harus mengucap syukur kepada Tuhan? Yang pertama, di saat Anda berada dalam pergumulan berat, apalagi yang kedua baca yang keras, di saat kita sedang diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran, apalagi kondisi yang ketiga, di saat kita menderita penyakit yang cukup berat mungkin. Yang keempat, di saat Anda dan saya sedang berada di titik terendah dalam hidup kita. Mengapa kita harus belajar mengucap syukur sama Tuhan? Mengapa kita harus belajar punya rasa bersyukur? Kisah Yunus dapat menunjukkan kepada Anda dan saya betapa dahsyatnya kuasa ucapan syukur. Mari kita lihat Yunus 2 ayat 9 ngomong apa? Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nasarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, Anda tahu nggak perbedaan mengucap syukur sebelum Tuhan menjawab doa dengan mengucap syukur setelah Tuhan menjawab doa? Bedanya di mana, saudara? Ada yang tahu? Kalau kita ngucap syukur setelah Tuhan menjawab doa Anda dan saya, itu namanya ucapan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih apa bersyukur? Bersyukur, bukan terima kasih. Kleru loh saudara. Loh Bapak kok nyanyi? Lah ya itu hebatnya saya, iso lali kok. Hebat kan, lali teksnya. Bukan lali saudara. Atas kasih karuniamu tuh kita mengucap syukur. Belum terima, mengucap syukur. Bukan terima kasih setelah dapat jawaban doa. Terima kasih, itu namanya ucapan terima kasih karena doa kita dijawab semua. Tapi kalau kita itu mengucap syukur, itu artinya belum dijawab. Masalahnya masih ada enggak saudara? Masih ada, penyakitnya masih ada enggak? Masih. Yunus masih kena badai enggak di kapal? Loh masih saudara. Kita ngucap syukur tuh sebelum Tuhan menjawab doa.
Itu namanya iman dalam tindakan. Iman dalam tindakan ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan seneng ikan dikongkon nganggo firman. Ayo muntake, muntah. Anda butuh mujizat keuangan. Apa sih susahnya buat Tuhan, saudara? Orang tanya. Apa sih susahnya buat Tuhan untuk ngomong, Pak Danang, tanahmu yang itu kasihkan sama Gustaf. Beres, Rak? Beres. Pak Danang tangisan pasti. Dikongkono. Gustaf bahagia. Tapi pertanyaan saya simpel, Pak Danang diganti yang lebih besar nggak sama Tuhan? Ya pastilah. Benar nggak, saudara? Kalau Anda diminta Tuhan sesuatu untuk melakukan sesuatu, do something, Anda dikasih yang lebih besar dari Tuhan. Yang percaya katakan yes. Kita selalu inginnya berterima kasih sama Tuhan setelah Dia menjawab. Buktikan. Kita mau terima kasih kalau kita dapat petunjuk iman. Tapi maukah saat kita tuh belum dapat petunjuk, kita menunjukkan iman dalam tindakan? Misalnya orang nobati, aku hanya sama Tuhan, selesai. Kita ngucap syukur sebelum Tuhan jawab doa Anda dan saya. Yunus menunjukkan kepada kita semuanya 3 cara bagaimana ngucap syukur sebelum Tuhan jawab doa kita. Yang pertama, baca yang keras. Yunus, apa saudara? Bersyukur kepada Tuhan dengan teringat kepada Tuhan. Ingat-ingat sama Tuhan lagi. Dulu aku pernah diselamatin sama Tuhan. Terus saya cerita sama anak saya paling ganteng yang depan sudah di Australia. Kemarin ngomong, Pak, aku tidur 1 ranjang ya, bertiga ya. Lah kenapa, Bren? Papamu sak kentong abung ini, tambah mama, tambah kamu. Lah ini kan hari Sabtu depan aku sudah di Australia, Pak. Oh gitu ya, iya. Tapi karena wis sesak tenan akhirnya mudun dewe, saudara. Karena memang sesak gitu kan. Saya kurang slim, saudara, sayang. Tenang, 45 kilo lagi. Saya hitung pakai aplikasi. Nama Gustaf Iskandar, umur 17. Berat badan sekian ratus belas edan. Bisa 75 kilo berapa lama? Januari 2026. Amin. Sungguh ae ya kan. Yakin, Pak? Loh. Yakin. Wong aku rak loro-loro kok, santai kok. Wong aku dikasih gratis kok. Loh, saya tuh kemarin direkam sampai suwe loh, saudara. Dari jam berapa ya, Bu Wira ya? Kita ketemuan jam berapa ya? Jam 10 ya. Sampai rumah jam berapa? Jam 3. Itu ada rekaman terus. Katanya mau ditampilkan di acara besar. Wah, nek tampilkan di acara besar saya nggak bisa gratisan, saudara. Wajah saya sudah kayak Chow Yun Fat. Bukan Chow Yun Fat loh ya. Chow Yun Fat kan lemu berarti. Chow Yun Fat berarti memang nanti kalau tampil seluruh Indonesia, Anda lihat di Jakarta, wajah saya terpampang. Anda ndak usah gumun. Iku gembalaku GPI Lampir Tengah Raya. Kayak pengen nomor telepon nih, tak kayak nomor telepon nih. Telepono dewe ya kan. Anda mulai ibadah online, saya share YouTube GPI Lampir Tengah Raya. Wow. Yang juga katakan yes. Amin. Siapa yang mau pengen punya program berat badan kayak saya? Angkat tangan. Ada? Dokter yang ngomong gini, kelihatannya kamu di approve 6 bulan kelihatannya. Tak delok ini. Hah? 6 bulan? La ilaha illallah. Lah aku kapan mangan enake? Bentino ditaker ya kan? Kapan enake aku iki? Tapi enggak apa-apa lah. Kalau sudah 75 kilo, saya traktir Anda semua di tempat ini pangan bakso semuanya. Berarti Januari sayang ya? Moga-moga pas sebelum ulang tahun GPI Lampir Tengah Raya. Yunus bersyukur pada Tuhan dengan teringat kepada Tuhan. Yunus 2 ayat 7 ngomong apa? Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan.
Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saya baca di versi The Living Bible, saudara. Terjemahan yang lain. Dikatakan apa? Baca yang keras, 2, 3. Ketika aku kehilangan semua harapan. Tidak ada harapan. Wis lemes, hopeless, hilang, hopeless. Tidak ada harapan, belas. Baca yang berikutnya. Aku mengalihkan pikiranku. Pikiran kita tuh kan bisa banyak. Wah, aku bisa melakukan ini, bisa melakukan ini, melakukan ini. Istalah. Aku mengalihkan pikiranku. Apa sudah? Sekali lagi kepada Tuhan. Ketika Yunus berada di dalam perut ikan, di mana jiwanya sudah letih lesu, dia kehilangan semua harapannya. Itu nek orang lain wis mati ngemperut ikan, saudara. 3 hari loh, saudara. Anda dijegurkan laut aja, berapa banyak sih orang yang meninggal gara-gara kecemplung laut. Ini loh, dimakan ikan, saudara. Sudah hilang pengharapannya. Maka Yunus bersyukur kepada Tuhan dengan mengarahkan pikirannya kepada Tuhan. Dia mengingat akan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan. Dia ingat lagi, aku pernah ditolong Tuhan waktu itu. Kalau Anda sudah hopeless, Anda ingat baik-baik, kapan Anda ditolong Tuhan di masa lalu. Diingat baik-baik. Yang kayak lebih parah dibanding sekarang aja aku ditolong, apalagi yang ini, saudara. Hal yang kecil-kecil yang aku tuh tidak nyangka ditolong Tuhan. Itu aja aku ditolong. Apalagi yang kayak gini. Tuhan, aku ngucap syukur. Saudara, Mazmur 42 ayat 6 ngomong apa? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bersyukur lagi. Jadi belum dapat, belum dijawab doanya, bersyukur lagi. Saudara dan saya bisa bersyukur kepada Tuhan dengan mengingat kembali kebaikan Tuhan, mengingat kembali kebesaran Tuhan, mengingat kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita, saudara. Saya cerita ke anak saya, kamu tahu enggak, waktu kamu belum lahir, waktu saya habis menikah, saudara, kami punya rumah pertama kali, beli rumah murah kecil, tipe 36, betul ya? 70, tipe 70 di Marina, saudara. Murah, cicilannya cuma 1,5 juta. Nggak bisa bayar, saudara. Karena bisnis yang kami tekuni hancur. Nggak ada uang buat bayar cicilan. Saya ngomong sama Brandon, kamu tahu nggak? Dengan uang yang ada, itu hanya bisa buat makan pun nggak cukup. Papa mama ngalami, sayang. Beda dengan sekarang. Saat ekonom ngomong Indonesia tidak baik-baik saja. Politician bahasa Indonesia apa? Politikus ngomong Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Di saat orang ngomong tidak baik-baik saja, saya beritahu demi kasih Tuhan, saya ingatkan. Karena saya disadarkan. Kondisi cuman cicilan 1,5 juta aja nggak bisa bayar 3 bulan. Hampir disita, saudara. Di saat kita sekarang ini orang ngomong ekonomi tidak baik-baik saja. Saudara dan saya hari ini diberikan kebaikan Tuhan. Yang yakin bahwa hari ini Anda masih dalam tangan Tuhan, angkat tangan yang tinggi. Angkat tangan mbuh karemu. Bagi Anda yang angkat tangan, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Artinya apa? Tuhan tidak peduli dengan kata ekonom. Tuhan tidak peduli dengan kata-kata politikus ngomong Indonesia tidak baik-baik saja. Tuhan tidak peduli, yang juga katakan yes. Anda bersyukur, ingat kebesaran Tuhan, kasih setianya, kuasa Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ibrani 13 ayat 15 ngomong apa? Baca yang keras, sebab itu
korban syukur kepada Allah, yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Korban ucapan syukur adalah sekalipun kita sedang menderita, saudara, oleh sayatan-sayatan kehidupan tersayat-sayat, saudara, dari hati kita tetap mengalir, tetap keluar doa-doa, mengalir nyanyian pujian, keluar ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kalau orang mengucap syukur walaupun kita tersayat-sayat dengan kehidupan, saudara, Anda tetap melakukan perbuatan baik untuk memuliakan Tuhan. Perbuatan baik yang memuliakan Tuhan, saudara. Itu loh yang Yunus lakukan. Yang pertama dalam bersyukur. Yang kedua, saudara, baca yang keras, 2-3. Yunus bersyukur kepada Tuhan dengan kembali kepada Tuhan. Oh, caraku salah ya berarti ya. Aku disuruh nang Niniwe, jarak 850 km. Karena aku ini musuh bebuyutannya Niniwe, memusuh bebuyutannya Asyur. Aku rak sudi. Aku akan bayar lunga Tarsis sejauh 4.000 km. Harusnya nang Niniwe iku nek 850 km itu jarak sekitar Jakarta sampai Kota Malang. Nah, itu 850 km. Dia malah bayar harga berlawanan 4.000 km itu dari Semarang lunga Kupang. Saka Kupang dihajar Tuhan balik nang Semarang maneh. Karena kena badai. Kenapa kena badai? Kenapa dikasih angin ribut, dikasih segala macam supaya kapalnya balik. Loh, Tuhan iku, kalau Anda lihat cara kerja Tuhan, Anda mau lari kayak apa? Anda dihajar pakai badai supaya Anda balik. Nah, banyak orang bodoh. Begitu dihajar Tuhan balik, malah lungo, tambah acur, saudara. Banyak orang hidupnya kacau, lari ke narkotik, mabuk-mabukan, sudah punya keluarga, lari nang selingkuhane, cerai segala macam. Alasannya apa? Lah aku diajar terus mbek Tuhan rak betah mbek kowe. Loh, tujuannya diajar sama Tuhan tuh supaya Anda balik ke Tuhan sama keluarga kita. Bukan tambah rak karuan kabeh. Yunus kembali kepada Tuhan. Di Yunus 2 ayat 8 ngomong apa? Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Yunus tahu Tuhan itu mengasihi dengan kasih setia. Sekalipun kita telah berdosa, sekalipun Yunus telah berdosa dan lari dari panggilan Tuhan, kalau sampai Yunus bertobat dan balik ke Tuhan, maka Yunus akan menerima anugerah pengampunan dan pemulihan. Banyak orang takut balik sama Tuhan karena takut tanda petik dihajar Tuhan. Loh, kan aneh. Wong Tuhan kira bakal mengajar kita kok. Tuhan tuh pengen Anda balik supaya mendapatkan anugerah pengampunan. Untuk dipulihkan, bukan supaya Anda tambah diajar sama Tuhan dulu seperti orang tua kita zaman dulu. Kalau lagi emosi zaman biyen sisi-sisi rotan. Anda nggak usah takut sama Tuhan. Ngomong kiri kanannya, nggak usah takut sama Tuhan. Balik oh sayang, balik oh. Kalau rambutnya panjang, balik oh. Nek rambutnya pendek, balik oh. Orang rambutnya balik oh, balik oh. Tuhan mengasihi dengan Tuhan mengasihi dengan kasih setia. Tuhan yang tidak pernah membatalkan panggilannya. Pak, kelihatannya saya atau Pak 2 tahun lalu dipanggil jadi pendeta. Ya, terus hari ini saya tidak jadi pendeta lagi Pak. Rocker saya Pak. Baleni. Dulu, saya dipanggil jadi pendeta. Ya sudah toh ini toh apa susahnya. Tapi karena nggak ada panggilannya, nggak ada ini, semua tuh kan ini Pak. Saya dipanggil jadi rocker. Ngawur gak saudara? Ngawur gak? Ngawur. Nggak semua orang jadi pendeta. Ngomong kiri kanannya, nggak semua orang jadi pendeta. Setuju dengan saya? Setuju. Tapi semua orang jadi hamba Tuhan. Yang paham berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita, saudara. Semua orang jadi hamba Tuhan. Nggak mungkin enggak.
Enggak semua orang jadi pendeta, saya paham. Beberapa Anda, kayak Pak Doni ini pasti jadi pendeta. Rak mungkin jadi rocker maringan, rak cocok. Budini apalagi rak cocok. Memang pendeta. Beberapa dari Anda itu panggilannya memang tidak pendeta. Ada yang memang gembala komsel. Ada yang pebisnis. Ada yang kerja di pemerintah. Tapi tak beritahu, saudara. Anda ini hamba Tuhan. Saya juga katakan amin. Tinggal tunggu waktu Anda jadi hamba Tuhan. Yang menggembalakan. Minimal jadi gembala komsel. Yang juga katakan amin. Gembala komsel itu, kalau jemaat komselnya nggak datang, di WA, kamu tadi kemana? Dicekali domba nih. Nek belum makan kirimi rantangan. Kemarin saya dikirimi Bu Indara buat Brandon katanya. Aku yang ngeri tuh saudara. Lah bang tak buka wedi buat Brandon bukan buat saya. Kok akeh banget iki omane ngasih iki. Wah edan Brandon iki dikai soto sakjane akeh tak video tuh. Brandon jawabane gini. Sus, semua ini kasihkan ke atas. Mangan kabel, aku urung mangan sama sekali saudara. Karena Brandon ternyata punya gembala yang care sama Brandon. Minggu depan udah pulang Australia, ada yang care sama Brandon. Anda pernah tahu nggak yang duduk di sebelahmu? Jangan-jangan Tuhan ngomong apa? Gembalakan dia nak, kasihan dia. Dia belum berkomsel, dia butuh kamu. Diajak ngomong, dijawabin. Nanti kita ngomong-ngomong ya. Nanti ya kita ngomong-ngomong ya. Saudara, kalau Anda itu punya kasih setia pada Tuhan, Tuhan tidak pernah membatalkan panggilannya. Sekalipun Yunus lari dari Tuhan, sekalipun Anda lari dari Tuhan, ketika Yunus balik kepada Tuhan, Tuhan memerintahkan ikan besar membawa Yunus kemana saudara? Niniwe. Ikan disuruh Yunus bawa ke Niniwe. Gratis loh saudara. Numpak iwak neng jero kaya apa ora jelas loh. Anget pasti. Bawa ke Niniwe. Yunus 2 ayat 10 ngomong apa? Lalu berfirmanlah Tuhan itu kepada ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bawa ke Niniwe. Kita semua pernah lari dari panggilan Tuhan. Kita semua pernah tidak mentaati Tuhan. Kita semua pernah jauh dari Tuhan. Ayo jujur yang pernah angkat tangan. Lu aku yang angkat tangan kok. Pernah kan saudara? Pernah kan? Tapi Tuhan gak pernah membatalkan panggilannya dalam hidup Anda dan saya. Yang setuju dengan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Tuhan ingin kita hidup sesuai dengan rencananya. Yang ketiga, yang terakhir. Yunus bersyukur pada Tuhan dengan apa saudara? Memberi persembahan dan membayar nasarnya kepada Tuhan. Kalau memang sampai yang keempat ya wis sekalian enggak apa-apa. Yunus 2 ayat 9 ngomong apa? Tetapi aku dengan ucapan syukur apa saudara? Akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nasarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ucapan syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan adalah sebuah iman dalam tindakan yang menyatakan kesungguhan hati. Saya masih ingat, yang jemaat lama pasti masih ingat. Waktu kami nggak bisa bayar cicilan 3 bulan dan bank nelpon saya dengan bahasa yang kasar sekali. Kuasar. Saya nangis sudah. Saya datang ke gereja. Waktu itu ada KKR yang dibawakan oleh Peter Youngren. Masih ingat saya. Dari luar negeri. Dia pakai bahasa Inggris diterjemahkan, intinya kalau kita tuh betul-betul ingin sama Tuhan tuh dapat pertolongan dan saat ini mentok. Dia dapat hikmat untuk memberikan yang kita punya dengan tindakan. Waktu itu saudara, saya tuh doa sama istri saya. Belum ada Brandon. Kami punya anak Brandon itu setelah 5 tahun pernikahan. Pergumulan punya anak tuh 5 tahun saudara.
Saya gandengan piye rumah awak dhewe iki bulan depan wis dijaluk bank iki. Iki wis meh dilelang iki. Gandengan yuk doa-doa Tuhan. Engkau minta apa? Aku enggak punya uang. Roh Kudus ngomong apa? Kamu masih punya jam tangan kan? Kaget aku. Saya punya jam tangan, tak lepas, tak cemplungke. Istri saya ngomong, Roh Kudus ngomong kamu punya handphone. Yo, handphone ini kita 2. Tapi handphoneku disuruh ngasih yang gimana? Ya wis enggak apa-apa dimasukkan. Kita tadinya punya handphone 2 jadi punya handphone 1. Kita pulang rumah, kita cari kardusnya, chargernya kita cari, semua kita cari, kita lepasi semua dulu, kita lepasi semua kartunya. Besoknya saya masukkan, saya pack, saya kirim ke tempat gereja yang mengadakan KKR. Saya kirim, saudara. Saya melakukan sebuah iman dalam tindakan yang menyatakan kesungguhan hati. Aku kira tidak ada solusi Tuhan, hopeless aku ini. Sebentar lagi rumahku mau disita Tuhan. Percaya kepada kebaikan-Mu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup nolong kami. Jangan berikan hanya yang baik, sementara kita bisa memberikan yang terbaik. Yang juga katakan yes. Ingat Lukas 10 ayat 42. Apa yang dilakukan oleh Maria? Lukas 10 ayat 42 coba. Baca yang keras 23. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Satu saja. Maria telah memilih bagian apa saudara? Yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saya kesaksian buat Anda yang baru-baru pasti nggak tahu. Saya pulang tidak terjadi apa-apa. Saya masukkan iklan, tidak ada yang telepon satu manusia pun, tidak ada. Sampai kira-kira hampir deadline 2 minggu lagi saya sudah suruh keluar. Kurang 2 minggu saya suruh keluar. Hari itu ada orang telepon, apa benar rumah Bapak dijual? Oh benar. Bisa saya ke sana sama calon bayarnya? Bisa. Datang berdua, satu cewek, orang yang tahu rumah kami dijual, entah mungkin baca di Suara Merdeka, waktu ada Suara Merdeka, yang satu calon bayarnya. Duduk sebentar, nggak ada setengah jam, berapa mau jual berapa? Saya beli 100 juta, saudara. Saya jual 165. Bapak itu tidak menawar sepeser pun. Baik, saya DP ya 5 juta ya. Iya. Besok saya akan bayar cash. Saya ngomong, Pak maaf, sertifikatnya masih di bank. Jadi Bapak akan saya ajak ke bank untuk lunasi, ngambil sertifikat, harus diroya, terus kita bisa sambil bayar sertifikat, kita bisa ke notaris transaksi, Bapak nunggu sertifikat itu diroya juga, jangan lupa. Iya, saudara, tepat 2 minggu harusnya dilelang, saya bawa uang sisa 60 juta, karena ada kena biaya-biaya, tinggal sisa 60 juta. Dari nothing buat makan tidak ada. Hanya jam tangan dan handphone yang harganya enggak seberapa. Memang jam tangan saya mau harga berapa? Enggak seberapa. Saya pegang uang cash 60 juta. Saya beritahu demi kasih Tuhan. Kalau hari ini Anda datang dengan kata-kata, mana mungkin Tuhan bisa bantu saya? Tak beritahu. Tuhan pasti bisa bantu Anda. Lebih dari yang pernah Anda pikirkan. Yang Anda di dompet kosong, dibuka kosong. Kalau sampai Anda tidak bisa makan, ngomong, tak kirimi, Rosa bayar. Saat aku dompetnya kosong, sudah mau disita bank, kurang 2 minggu. Tidak sampai 2 minggu, paling berapa hari ya? Berapa hari, nggak ada seminggu kan, beres kabeh. Yang di tabungan ada 60 juta.
Brandon belum lahir, saudara. Yang keempat, yang terakhir. Yunus bersyukur kepada Tuhan dengan mempercayai. Apa saudara? Bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Setiap detik dalam hidup Anda dan saya itu perjalanan. Detik sakmene, perjalanan. Setiap perjalanan adalah pembelajaran. Tuhan memang tidak menjanjikan hidup Anda dan saya itu mudah. Tapi Tuhan menjanjikan hidup Anda dan saya pasti ada kemudahan di setiap kesulitan. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Setiap sulit pasti ada kemudahan. Setiap tambah sulit pasti ada kemudahan. Benar, saudara? Yang keempat, percaya bahwa keselamatan itu adalah dari Tuhan. Yunus 2 ayat 9 ngomong apa? Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nasarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus bersyukur kepada Tuhan. Dengan percaya bahwa keselamatan adalah dari Tuhan, Yunus percaya Tuhan akan membuat kehidupannya berhasil. Maka latihlah dirimu beribadah, saudara. Zaman orang gak peduli lagi dengan yang kudus. Orang gak peduli lagi dengan gereja-gerejaan, dengan agama. Mereka ngomong bullshit, katanya percuma. Negara tidak sedang baik-baik. Ngapain lu beragama bareng? Ngapain lu kita pasti percaya sama Tuhan? Percuma. Ora usah ngono kudus-kudusan. Percuma. Ketika Anda berusaha hidup kudus dianggap kuno sama orang. Ketika Anda beribadah dianggap lah kowe iki lapo to ibadah lho lapo. Kowe sik ono masalah. Justru saya harus ngomong latihlah diri kita beribadah, saudara. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 ngomong apa? Percayalah kepada Tuhan, apa saudara? Dengan segenap hatimu. Baca yang keras berikutnya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan mengasihi kita lebih dari yang kita bayangkan, saudara. Yunus pasal pertama kalau Anda baca, ada step-step yang Yunus lakukan bersama Tuhan. Yunus pasal pertama kalau Anda baca, kita melihat Yunus lari dari Tuhan. Benar? Yunus pasal kedua, kita melihat Yunus berlari kepada Tuhan dan bersandar. Tuhan ki aku cekelen Tuhan, cekelen aku. Bersandar kepada kasih karunia-Nya. Kalau Anda habiskan hari ini Yunus pasal ketiga, di pasal berikutnya dan pasal keempat kita akan melihat Yunus berlari. Apa saudara? Bersama Tuhan. Tuhan tidak peduli seberapa parah masalah Anda dan saya. Tuhan tidak peduli penyakitmu itu parah apa tidak. Tuhan hanya ingin Anda berlari bersama Dia. Jangan lari sendiri, Pak. Yang juga tangan yes. Pegang tangan istrimu, pegang tangan anakmu. Kita lari-lari ya sayang sama Tuhan ya. Jangan sakar PDW. Amin saudara. 2 Timotius 2, tim pujian maju ke depan. 2 Timotius 2 ayat 13 ngomong apa? Jika kita tidak setia, apa saudara? Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Janji ya janji. Tuhan menciptakan kita penuh dengan kasih karunia-Nya, penuh dengan kasih-Nya. Tidak mungkin Dia sangkali janji yang kepada kita. Dan Dia menciptakan kita sungguh amat sangat baik. Maka sampai kapanpun kalau kita tahu, kita jangan pernah lari dari Dia. Tuhan itu setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saat Anda tidak menaati kehendak-Nya, balik. Ucap syukur pada Tuhan. Sebelum Anda dijawab doanya, ingat kasih Tuhan tidak berubah. Amin. Bagi diri sama-sama, satu pujian.
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Perhatikan baik-baik. Ada dua tipe hamba Tuhan. Karena kita tahu kita semua terpanggil sebagai hamba Tuhan. Hanya ada dua tipe hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang pertama adalah hamba Tuhan yang baik dan setia. Dan tipe hamba Tuhan yang kedua adalah hamba Tuhan yang malas dan tidak berguna. Saya percaya Anda memilih pilihan yang pertama. Hamba Tuhan yang baik dan setia. Hidup ini bukan masalah saya berhasil atau tidak, bukan. Hidup ini bukan masalah Anda sukses atau tidak. Berhasil atau tidak, sukses atau tidak itu tergantung Anda hamba Tuhan yang mana. Udah gitu aja. Hamba Tuhan yang baik dan setia atau hamba Tuhan yang malas dan tidak berguna, saudara. Kalau Anda pagi ini Roh Kudus ngomong dalam hatimu, jangan pernah lari lagi ya nak daripadaku. Artinya hidup ini bicara tentang bagaimana Anda dan saya taat dan setia kepada Tuhan. Orang yang taat dan setia kepada Tuhan, selama-lamanya Anda akan disebut sebagai hamba Tuhan yang baik dan setia. Kalau di luar sana banyak pengajaran yang rumit, mumet, jelimet dengan segala kepandaian teologinya. Saya tidak menyalahkan dengan ajaran teologinya. Kalau Anda mau belajar, masuklah kuliah teologi, silakan. Tapi yang saya tahu, kerajaan Allah itu tidak rumit. Ngomong dalam hati kita, kerajaan Allah itu tidak rumit. Kenapa? Yang pertama, kerajaan Allah itu pasti membawa damai. Yang juga katakan yes. Yang kedua, kerajaan Allah itu menjadi berkat. Yang juga katakan yes. Yang ketiga, kerajaan itu pasti bicara meluaskan kerajaan Allah. Orang yang hadir dimanapun dia berada, punya masalah ataupun tidak punya masalah, selama kita jadi hamba Tuhan yang baik dan setia,
kita membawa yang namanya kerajaan Allah itu hadir dimanapun kita berada. Di pekerjaan, di organisasi, di gereja, di kampus, di kantor, di lapangan. Artinya saat Anda membawa kerajaan Allah sebagai hamba Tuhan yang baik dan setia, yang tahu mengucap syukur, Anda akan membawa damai di sana. Anda akan membawa berkat, menjadi berkat di sana. Dan pada saat Anda membawa damai dan jadi berkat, Anda sudah meluaskan kerajaan Allah. Hari ini saya tantang Anda. Bagi Anda yang mau, yang tidak mau nggak usah. Bagi Anda yang mau jadi hamba yang baik dan setia, angkat tanganmu tinggi-tinggi, kita akan berdoa, saudara. Seperti Yunus punya komitmen lebih. Dia sudah lari dari panggilannya. Saat dia balik dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dia memutuskan, dia memuliakan Tuhan lagi. Dia mulai ingat kebaikan Tuhan. Dia memutuskan jadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Bukan jadi hamba Tuhan yang lari dari panggilan Tuhan, yang malas, yang tidak berguna. Tidak, Yunus ambil komitmen. Pagi hari ini saya mengajak Anda yang mau saja, angkat tangan tinggi-tinggi. Kita punya keputusan menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Izinkan saya berdoa. Bapa, ini tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau ajarkan dan Kau didik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kami semuanya hari ini. Kami punya komitmen lebih menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Kemanapun kami berada, kami membawa kerajaan Allah-Mu itu dimanapun kami ada Tuhan. Membawa damai, menjadi berkat, meluaskan kerajaan Allah sampai kapanpun Kau menjadi Raja, menjadi Tuhan yang bertata dalam kehidupan kami. Dan kita semua yang mau, katakan dengan iman, amin. Sebelum turunkan tangan, mari kita doa Bapa kami yang keras, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Dengan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk, kita akan lihat pengumuman. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah pengumuman kegiatan dan informasi pelayanan GBI Lamtera untuk sepekan ini. Mari awali hari bersama dalam ibadah doa pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 4:30 pagi sampai 5:30 pagi on-site di ruang ibadah. Setelah memulai hari dengan kekuatan doa pagi, mari lanjutkan semangat kita di pertengahan minggu dengan suasana pujian dan penyembahan yang mendalam. Setiap hari Rabu pukul 6:30 malam, kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bergabung dalam ibadah pujian dan penyembahan yang penuh dengan kuasa dan kehadiran Tuhan. Worship Prayer Center dilaksanakan secara on-site di ruang ibadah GBI Lamtera, di mana kita bersama-sama menaikkan doa, pujian, dan penyembahan dalam satu hati. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang tidak dapat hadir secara langsung, bisa mengikuti ibadah secara online melalui YouTube GBI Lamtera. Setelah kita bersama-sama mengalami hadirat Tuhan dalam ibadah Worship Prayer Center, mari lanjutkan semangat kita di hari Sabtu pagi. Kami mengundang Anda semua untuk menyaksikan program Selamat Pagi Sahabat yang akan menyegarkan hati dan memulai akhir pekan Anda dengan firman Tuhan yang penuh penghiburan. Ibadah Selamat Pagi Sahabat dilakukan secara online pukul 5 pagi di YouTube GBI Lamtera. Jangan lewatkan kesempatan untuk menerima berkat di pagi hari yang baru. Setelah kita meresapi firman Tuhan di program Selamat Pagi Sahabat,
Kini saatnya bagi kita untuk mempererat persekutuan dalam komunitas muda. Lamtera Youth Community siap menyambut setiap anak muda yang ingin bertumbuh bersama dalam iman dan semangat pelayanan. LWC dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore, onsite di ruang ibadah. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini untuk berkumpul, berdoa, dan saling menguatkan di dalam Kristus. Setelah kita bersama-sama memperkuat iman dalam Lamtera Youth Community, mari kita beralih ke pelayanan khusus untuk generasi muda kita. Abil dan Teens hadir setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 5 sore di ruang Yordan, lantai kedua. Setelah anak-anak dan remaja kita diberkati melalui Abil dan Teens, bagi jemaat yang mungkin tidak dapat hadir secara langsung di gereja, kami menyediakan kesempatan untuk beribadah dari rumah. Ibadah online Minggu akan tetap hadir untuk menyapa Anda setiap pukul 7.15 pagi dengan penuh pengajaran dan penyegaran jiwa. Saksikan ibadah kami setiap Minggu pagi melalui kanal YouTube GBI Lamtera dan rasakan berkatnya dimanapun Anda berada. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam ibadah raya. Di saat yang penuh sukacita ini, kami akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah yang penuh berkat. Ibadah pagi dimulai pukul 9 pagi dan ibadah sore dimulai pukul 5 sore. Mari hadir secara onsite di ruang ibadah GBI Lamtera dan rasakan persekutuan yang menguatkan di tengah umatnya. Untuk mendukung perjalanan iman Anda, GBI Lamtera dengan senang hati menyediakan berbagai pelayanan, yaitu kesaksian, kesembuhan untuk pemulihan tubuh dan jiwa, baptis selam, permohonan doa, pemberkatan pernikahan, pelayanan penghiburan, serta penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Sekretariat Gereja pada hari Selasa hingga Minggu, pukul 9 pagi hingga 3 sore, atau melalui hotline di 087 832 253 032. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki usaha, kami dari GBI Lamtera dengan senang hati membuka kesempatan untuk bergabung dalam program Bantu UMKM. Caranya mudah. Pertama, follow akun Instagram kami di gbi.lamtera.semarang. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story. Dan yang terakhir, tag akun gbi.lamtera.semarang. Dan gunakan hashtag tagar bersama GBI Lamtera. Mari bersama-sama mendukung usaha lokal dan memberkati sesama. Kami percaya, setiap langkah kecil membawa dampak besar. Berikut adalah tambahan pengumuman gereja. WBI Lamtera. Salam Bapak, Ibu, dan remaja sekalian yang dikasihi Tuhan. Gita Gracia Voice mengundang siapa saja yang rindu melayani Tuhan melalui persembahan pujian. Latihan diadakan selesai ibadah WBI. Bagi yang ingin bergabung, silahkan hubungi Ibu Sindu. Tuhan Yesus memberkati. Dokumentasi lomba mewarnai dan ring donat KBTK Cahaya Negeri pada hari Sabtu 12 Juli 2025. Mari terus bertumbuh dalam kasih Kristus, berjalan dalam terangnya, dan menjadi berkat di setiap kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, berikut pengumuman untuk sepekan ini. Ada tambahan pengumuman untuk Gita Voice. Bisa bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, mari bersama-sama bisa ikut bergabung. Bisa melalui Bu Sindu atau Bu Dini di tempat ini. Tidak perlu ada daftar ulang ya, atau tidak perlu ada biaya untuk pendaftarannya. Jadi gratis, boleh sekali. Kita mau sama-sama melayani di tempat ini, amin. Amin. Biar nama Tuhan semakin ditinggikan buat setiap pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya juga menyambut bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, bisa lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Selamat datang Ibu. Selamat beribadah. Kami tunggu minggu depan untuk bisa beribadah kembali bersama-sama dengan kami. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, minggu depan ibadah pagi akan saya layani. Ibadah sore akan dilayani oleh Bu Tari. Nanti sore saya melayani Anda lagi. Bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti sore keluarganya ada yang belum bisa beribadah, Anda bisa ingatkan untuk kita beribadah sama-sama. Nah, mari kita angkat persembahan di tangan kanan kita. Kita berdoa, tanya sama Roh Kudus apa yang harus kita persembahkan. Dan juga bisa melalui transfer atau dengan juga scan QR Code. Bantu doa supaya pembangunan bisa berjalan terus dengan lancar sampai selesai. Dan kita percaya kalau sesuatu itu dari Tuhan, maka kita punya iman bahwa sesuatu yang dimulai dari Tuhan, maka sampai akhir pun akan diakhiri dengan kekuatan Tuhan yang juga katakan yes. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Ini kami Tuhan, ajari kami untuk terus mengucap syukur Tuhan atas semua doa yang belum Kau jawab. Kami mengucapkan terima kasih atas semua yang sudah Kau jawab. Menjadi sebuah momen penting bahwa kami selalu mengingat kebaikan-Mu. Dan dengan iman kami terus membuat lidah bibir kami, hati kami, roh kami mengucap syukur Tuhan atas semua yang belum Kau jawab. Dan inilah sebagai korban persembahan kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Biarlah Kau sucikan dan kuduskan korban persembahan kami menjadi korban persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Dan kami percaya saat kami menggunakan korban ucapan syukur kami, saat jatuh ke tangan-Mu, Kau mengucap syukur atasnya, maka dengan firman-Mu Kau memberkati kami semua. Dengan firman-Mu Kau menyembuhkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum pulang, mari kita aminkan doa berkat ini dan mengangkat dua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah dalam nama Yesus. Dengan kepaknya Ia akan melindungi kita. Di bawah sayap-Nya kita akan berlindung padanya. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan kita, tetapi itu tidak akan menimpa kita selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu, kemana kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda semuanya. Biarlah setiap dari kita setiap hari memuji dan menyembah Dia, merenungkan firman Tuhan, melakukannya pagi, siang, dan malam, maka sampai kapanpun Anda disebut sebagai orang-orang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Syukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk
Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Siap-siap, kakiku lompat bagimu, sebab rahmat-Mu setiap hari. Yes, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab apa? Dia baik. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik.